Shalom jemaat sekalian, bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Mari sebelum kita masuk lebih jauh, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh meluangkan waktu kami untuk memperdalam pengetahuan kami ataupun mungkin mengulangi kembali apa yang telah kami dapatkan di dalam pendalaman Alkitab sebelumnya, dan biarlah kami boleh senantiasa memahami setiap apa yang diuraikan, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap aktivitas kami dan membangun setiap kerohanian kami, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita telah sampai di dalam pendalaman Alkitab kita di dalam Amsal pasal 17. Ini dia. Dalam Alkitab ini itu nanti kita akan membaginya di dalam dua bagian penjelasan, yaitu dua bagian besar ini. Yang A adalah berjalan bersama kebenaran part 2, lanjutannya dari yang kemarin part satunya. Nah, kemudian ini akan dilanjutkan kembali di dalam juga eh, kumpulan Amsal tentang orang-orang bebal di ayat 7 sampai 28 yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pembukaan tentang orang bebal di ayat yang ke-7 sampai 9, kemudian orang bebal dan hukuman di ayat 10 sampai 15, kemudian juga di bagian yang ketiga si bebal versus tetangga, yaitu di ayat 16 sampai 20, dan sisanya di bagian yang keempat, yaitu kebodohan, ketidakadilan, dan pesan tersimpan dari sang bijaksana, yaitu di dalam ayatnya yang ke-17, maaf, di ayat yang ke-21 sampai 28. Mari kita sama-sama melanjutkannya eh, di bagian yang pertama dulu. Berjalan bersama kebenaran part 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya? Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Di ayat 1 mau mengajarkan kepada kita 3 hal di dalam sebuah rumah tangga, yaitu yang pertama, lebih baik makanan hemat tetapi dimakan dengan kerukunan daripada makanan mewah tapi di dalam keluarga itu hidupnya tidak rukun gitu ya, malah berantem, rebutan sesuatu, rebutan warisan dan lain sebagainya, rebutan kekuasaan barangkali. Dan yang kedua, ya, untuk menerima gaya hidup yang sederhana, yang bahkan tidak cukup menghasilkan, baik yang kita alami maupun yang dialami oleh orang lain. Sehingga kita ini menjadi orang yang bijaksana dalam eh, melihat gaya hidup yang ada.
Kita boleh jadi orang yang sederhana dalam menjalani hidup itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu kita belajar ketika kita mencoba untuk mencapai sesuatu, tetapi mungkin kita itu nggak punya kemampuan untuk meraihnya. Kita bisa belajar untuk menurunkan harapan kita kepada pengejaran akan ya harapan tentang ekonomi yang tinggi. Mungkin banyak dari kita yang sedang bergumul dengan situasi yang sedang sulit saat ini. Tapi mari kita belajar bahwasanya ya di dalam rasa syukur itu kita boleh senantiasa melihat kebaikan Tuhan. Bahwasanya kita boleh berkumpul bersama keluarga kita, boleh sama-sama masih bisa beribadah, boleh sama-sama masih bercengkrama dengan kondisi yang sehat. Itu adalah hal yang patut kita syukuri daripada ada di dalam satu kekayaan, kelimpahan, kemewahan, tapi malah justru tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Di dalam perjanjian baru, peristiwa 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34 bisa menjadi gambaran yang pas. Tatkala Paulus menegur jemaat Korintus mengenai kebiasaan yang salah ketika mengadakan perjamuan kasih di malam hari. Jadi ada sekelompok jemaat yang rakus nih kalau makan. Sehingga ada beberapa jemaat yang tidak kebagian. Lalu ada yang kelaparan dan akhirnya bertengkar. Di ayat 33 di 1 Korintus 11, Paulus mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Maksudnya apa? Ini jadi teguran gitu ya. Bahwasanya orang-orang itu rebutan makanan. Dan juga tentu saja ini menjadi teguran bagi tiap keluarga kita. Bahwa jangan sampai permusuhan terjadi hanya karena perebutan kekayaan. Apalagi cuma karena makanan enak, terus menjadikan persekutuan di dalam rumah tangga atau gereja menjadi retak. Walah, panganannya kok kayak gini toh. Nah, akhirnya jadi sambat-sambatan kan. Nah, itu namanya kita makan dengan ya tidak disertai dengan ucapan syukur. Atau mungkin kita menjadi tamak, kita kepengen makan yang banyak, ya itu juga salah. Ya, kita lanjut di dalam ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua itu mau menjelaskan pentingnya peran akal budi dan kerajinan dibandingkan sebuah kebanggaan yang sekadar berasal dari garis kelahiran. Dari sisi yang diberi tanggung jawab, jika kita ini adalah sebagai penerus pekerjaan dari atasan kita atau orang tua kita, tetapi malah justru malas dan tidak mau belajar atau berusaha, terus nyantai-nyantai aja gitu, tidak mau mengembangkan diri. Tentu orang yang berakal budi akan jauh lebih dipercaya untuk memegang suatu pekerjaan. Sedangkan dari sisi pemberi tanggung jawab yang berhikmat, dia tidak akan secara ceroboh memberikan tanggung jawab kepada penerus yang malas, sekalipun itu adalah darah dagingnya sendiri. Nah, malah justru di dalam ketika orang yang memberi tanggung jawab ini melihat ada orang yang mungkin bukan dari latar belakang keluarga siapa-siapa, tapi dilihat dia punya kapasitas, dia mau belajar terus-menerus. Maka seorang yang memberikan tanggung jawab ini justru akan memberikan kepada orang tersebut. Nah, di dalam hal kerohanian kita mengikut Kristus juga sama. Tuhan berkenan pada setiap orang Kristen yang rajin mengerjakan keselamatan daripada orang Kristen yang dari lahir tetapi tidak tekun dalam pencariannya akan Kristus. Ini juga mengingatkan saya tentang sebuah kiasan yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi, bahwa Allah dapat membuat keturunan Abraham dari batu-batu ini. Nah, jadi mari kita bertekun, bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang kita emban, baik dalam hal warisan, warisan materi maupun warisan kerohanian yang sudah diberikan kepada kita, sehingga ya kita jadi orang yang tekun, bukan orang yang
malas. Itulah berjalan di dalam kebenaran. Tetapi dalam ayat yang ketiga, ya, seberapa tekun kita memurnikan hati kita dan menjadi tahan uji, sebagaimana emas dan perak yang dilebur dalam kuih, di sana dikatakan bahwa semua itu bukan semata usaha kita sendiri, melainkan mekanisme yang dirancang Tuhan. Tuhan yang menguji setiap hati. Semurni-murninya tujuan kita, tentu Tuhan itu jauh lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita, mana yang mungkin motivasi kita itu justru juga belum baik. Jadi jangan ada satupun dari kita yang memegahkan diri, lalu karena kita ini merasa memiliki iman yang murni dan malah nanti akhirnya jadi bundur sendiri, melakukan hal-hal yang ada di ayat 4. Iman kita justru jadi sesuatu yang jahat. Bibir kita menjadi jahat. Menjadikan kita ini seorang pencemooh karena sudah merasa benar sendiri. Kita ngilok-ngilok no orang yang ada di luaran sana. Kita tidak bertindak secara bijaksana, menghina denominasi gereja lain, bahkan kepercayaan mungkin yang berbeda dengan kita, dengan tidak bijaksana kita menjelek-jelekkan kekurangannya, sehingga secara sadar atau tidak, kita membuat orang yang belum menerima kebenaran Injil menjadi sesat ketika ingin melihat Yesus. Karena apa ya? Karena teladan yang diberikan itu nggak sesuai, keliru dari iman Kristen itu sendiri. Nah, apalagi di ayat yang kelima dikatakan, siapa yang menghina orang miskin, menghina penciptanya. Ayat ini memberikan kita sebuah cara berteologi Kristen yang sehat dari efek negatif teologi kemakmuran yang mungkin lebih banyak menyudutkan orang miskin dengan menyebut eh, kemiskinan orang-orang yang mungkin tidak kaya secara materi sebagai akibat dari kurang iman. Nah, tentu saja, gitu ya, apa yang dituduhkan oleh penganut teologi kemakmuran garis keras ini tidak bijak. Ingat bahwa orang yang secara materi lebih miskin dari kita pun juga diciptakan dan dikasihi Tuhan. Contohnya ada dalam kisah seorang janda miskin yang memberikan 2 keping uang persembahan yang kemudian Tuhan Yesus bela ketika ia ditertawakan oleh orang banyak. Jadi orang benar selalu menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal semacam ini. Apalagi mungkin kita bersuka cita atas malapetaka yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang mungkin menyebalkan bagi kita, yang tidak kita sukai. Kapokmu kapan? Hmm, rasa no. Nah, ini juga yang ditegur di dalam eh, ayat 5. Nah, jadi kita harus menghindarkan diri dari eh, tindakan-tindakan yang seperti ini sehingga ya kita nggak jatuh menjadi seorang yang tidak bijaksana. Nah, tentu saja kalau kita berhasil melakukan hal-hal yang seperti ini, ya, kita bisa mewariskan kebenaran-kebenaran, ya, yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, maka di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa mereka yang melakukan kebenaran dan berhasil mewariskannya akan bangga kepada eh, anak cucu mereka dan tentu saja cucu mereka yang menyadari nilai ajaran tersebut akan menghormati nenek moyang mereka setelah mendapatkan ajaran-ajaran dan dapat melakukannya. Dan tentu saja setelah saya ini merenungkan ayat 1 dan 6, saya jadi teringat dengan kutipan lama yang dalam bahasa Jawa itu mirip-mirip dengan apa yang sedang dibahas pada hari ini. Berikut kutipannya. Kutipannya adalah seperti ini. Ini dia. Nah, jadi ini dikatakan di sini ya. eh,
Saya langsung baca bahasa Indonesianya saja. Berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan, atau kekuasaan, keturunan yang didasari oleh kebendaan. Atau mungkin diparafrase menjadi begini, majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan jadilah benar tanpa menyalahkan. Jadi mari kita ingat bahwasanya berjalan dengan kebenaran juga diperlukan rasa rendah hati. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan jadilah benar tanpa berusaha untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Oke, kita lanjut ke bagian yang eh, kedua. Di bagian yang ke B itu, kumpulan Amsal tentang orang bebal. Kita baca dulu ya di dalam ayatnya yang ke-7 sampai 9 karena ini ngomong tentang pembukaan tentang orang bebal. Oke, kita baca di ayat yang ke-7. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Nah, maka kalau kita mau bahas, ayat 7 ini menjelaskan bahwa titel kita atau gelar yang kita emban itu pasti sesuai dengan tindakan kita. Ya, misal kalau kita mau eh, mengemban status gitu ya, sebagai orang yang mulia, ya kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga karakter kita di depan orang. Tapi kalau kita itu yang justru malah kepengen diakui gitu ya, sebagai orang yang mulia, tapi malah perkataannya itu ya pembohong, memanipulasi, kemudian memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri, maka ya bagaimana gitu ya, kan nggak mungkin yang seperti ini tuh terjadi mau jadi mulia, tapi kok tindakannya nggak sesuai. Ya. Demikian juga orang yang tidak mulia pada dasarnya tidak bisa jadi mulia karena tindakannya itu ya tidak mencerminkan yang sesuai. Ini sama gitu ya dengan eh, satu konsep tentang pohon dan buah. Kalau pohonnya baik ya buah yang dihasilkan harusnya baik. Kalau pohonnya buruk, buahnya pun buruk. Nah, makanya ini orang bebal sudah pasti sukanya ngomong sembarangan dan juga ya membohong. Mereka melakukan segala macam cara demi kepentingan mereka sendiri. Kemudian lanjut di ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8 mau bicara tentang hadiah suap. Kata hadiah suap ini dalam teks Ibrani ditulis sebagai batu berharga adalah hadiah di mata para pemiliknya. Kita bisa memahami arti berharga dari dua sudut pandang, yaitu bagi mereka yang disuap dan bagi mereka yang memberi suap itu sendiri. Bagi penerima suap, hadiah itu sungguh-sungguh menggiurkan. Wah, aji mumpung nih, bisa dapat uang yang dalam waktu singkat hanya dengan menerima suap. Tidak apa-apa lah, kita bantu orang yang memberi suap. Itu pikirannya orang bebal. Sedangkan bagi pemberi suap, ini adalah suatu keuntungan karena ya kita diberi kemudahan gitu ya kalau kita yang suka menyuap, kalau mereka yang suka menyuap ya. Karena keduanya yang suka pada hadiah suap akan punya peluang untuk saling menyandera satu dengan yang lainnya dalam kepentingan-kepentingan yang tidak benar dan tentu saja mengandung bahaya. Kalau ketahuan dan ditindak secara hukum, maka dua-duanya ini ya tentu saja akan kena dan
eh, boleh jadi gitu ya, yang kena itu cuma mereka yang punya kekuatan atau eh, jabatan yang lemah, ya, ataupun kemampuan finansial yang lemah. Sedangkan yang diuntungkan di sini adalah mereka-mereka yang punya kedudukan yang cukup tinggi dan kemampuan finansial yang tinggi. Kenapa? Ya bisa menyuap orang lain. Nah, tetapi Amsal tuh bilang, sejahteralah orang yang tidak terlibat dalam mekanisme suap menyuap. Karena ya tidak tersandra dalam kepentingan apapun gitu ya, yang tidak benar. Dan akhirnya kita bisa bebas menegakkan kebenaran sesuai dengan hati nurani kita. Ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi hindari suap, hindari menyuap. Ayat yang ke-9 ini kalau dibaca sekilas dan tidak hati-hati, seolah-olah kita dipaksa masuk dalam zona abu-abu ketika kita mengasihi. Oh, berarti boleh dong menutupi sesuatu dengan berbohong demi kebaikan. Misalnya, ya, itu contoh tadi ya. Nah, maka mengasihi itu jadi mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Amsal ini mengacu pada orang-orang yang suka membahas isu-isu lama yang harusnya sudah selesai dan digoreng kembali untuk menciptakan kekacauan dalam kelompok, nih, dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Contoh simpel adalah ya para kadrun yang mungkin memakai isu PKI yang terus dibawa-bawa, dihidupkan kembali, diungkit-ungkit kembali. Ini ya, padahal ya mereka tidak ada hubungannya gitu sama peristiwa sejarah itu, tapi demi kepentingan politik mereka coba untuk eh, menggayang yang memegang kekuasaan tertinggi sekarang. Nah, orang-orang yang suka membangkit-bangkitkan ke perkara seperti itu ya, ya yang orang-orang seperti ini nggak ada kasih dalam hidup mereka selain ya cuma kasih kepada diri mereka sendiri. Apakah kita salah satunya yang suka mengungkit-ungkit masalah yang barangkali bisa selesai kalau kita ini tidak terlalu sering mengungkit-ungkit itu. Tapi ya gimana ya, sebagai seorang manusia tentu saja kita punya rasa dan punya kecenderungan untuk mengungkit-ungkit sebuah masalah. Ya, mari kita belajar. Ada sesuatu-sesuatu yang menyebalkan di masa lalu, jangan sampai kita itu terus mengungkit-ungkit sesuatu itu. Apalagi sebenarnya itu bisa lebih mudah kalau kita sendiri berdamai dengan ya peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tersebut. Sehingga ya konflik tidak terjadi berkepanjangan. Oke, selanjutnya kita akan eh, masuk di bagian yang berikutnya. Bagian berikutnya ini adalah tentang orang bebal dan hukuman, ya ini di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama demikian. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, jemaat sekalian, saya tahu bahwasanya mungkin sebagian dari kita yang menyaksikan eh, pendalaman Alkitab ini mungkin belum familiar dengan pola-pola yang ada
di depan ini ya. Jadi tapi kita tetap sama-sama belajar begitu ya. Ada pola selang-seling di dalam ayat ini walaupun ini berurutan ya 11 11 12 13 14 15. Nah, kita perhatikan yang sudah saya beri warna di situ itu ada A dengan warna merah dan B dengan warna hijau. Nah, terus ada petiknya itu A aksen, kemudian itu ada juga petik dua. Nah, itu sebenarnya mau menjelaskan bahwasannya ayat 10 berkaitan dengan 12 dan 14, ayat 11 berkaitan dengan 13 dan 15. Ya. Jadi, eh, kalau kita lihat kok masih susah ya. Jadi gimana nih? Nah, ini ada polanya, pola yang dapat membuat kita itu bisa lebih paham dengan lebih cepat apa sih yang mau disampaikan oleh penulis dari Amsal ini, atau mungkin yang ditangkap oleh para penafsir Amsal. Nah, ini gambarnya, ini ya. Jadi di ayat 10 itu sampai 12 dan 14 itu mau kalau mau dirangkum itu begini gitu ya. Suatu arti kan lebih masuk pada orang berpengertian daripada satu pukulan pada orang bebal. Jadi memang ayat 10 ini mau ngomong orang bebal yang akut itu ya kalau mau diomongi ya angel gitu. Justru kalau mau bilangin, kalau mau yang lebih efektif dan nggak capek ya ngomong kepada orang yang berpengertian. Karena apa? Ya, orang bebal dasarnya. Saya pernah punya teman begitu. Ya, ini suka membuli orang-orang yang kelihatan lemah. Gitu. Sudah diingetin gitu. Sudah sering dihukum. Ya, tapi pancet aja. Sudah sering banyak dipukuli orang karena sering ngomongnya sembarangan. Tapi ya tetap gitu ya sampai dari saya SMP sampai SMA ya tetap gitu terus model orangnya. Ya ini contoh adalah contoh orang bebal. Nah, sudah akut. Maka sebenarnya kalau kita bertemu dengan orang bebal, nah ini hati-hati karena di ayat 12 dijelaskan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa yang dimaksud di sini adalah tampaknya penulis Amsal ini mempunyai sebuah pengetahuan yang cukup tentang berburu beruang. Ya, apalagi mungkin pernah bertemu dengan beruang betina dan mungkin bisa dia menaklukkan beruang betina mungkin gitu ya. Nah, tetapi di sini penulis Amsal bilang lebih baik bertemu dengan ya beruang betina ini atau kalau kita pakai istilah eh, apa sekarang gitu ya beruang yang PMS. Biasanya kalau yang PMS kan sensitif gitu kalau didarai. Nah, maka ya ini mau ngasih pesan kepada kita, kalau ketemu sama orang bebal, apalagi yang nyamuk, ya, maka kita mesti hati-hati ini karena ini berurusan dengan mereka, ini merepotkan. Ini adalah contoh gitu ya, ada gambar di sini. Ya, yang pertama ini adalah ada orang di situ ya, itu mau ngingetin jangan nembak, satunya masuk nembak dengan kemarahan. Ini kemudian kalau mau dilihat di sini ini sebenarnya jurang. Nah, ini jurang yang sebenarnya ya pada akhirnya ini akan menjatuhkan keduanya sih. Hmm, Kalau memang ini. Jadi berbahaya sekali. Maka di ayat 14 gitu ya. Dikatakan memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah, ini di bawahnya ada contohnya tuh ya, emak-emak yang di jalan raya nggak pakai helm, gitu ya. Terus ditegur sama polisi, ditilang, nggak terima, ngamuk-ngamuk. Ya, merepotkan sekali. Nah, demikian juga kita gitu ya, menemukan seorang yang mungkin kita anggap orang ini bebal, diomongin nggak kena. Wah, kalau ngamuk sudah hati-hati aja, siap-siap aja. Ya, bahasanya ya mending kita mundur. Kalau ada orang yang mungkin lagi panas, kita mundur. Mungkin perlu meredakan emosi orang itu. Ini waktu dia sudah reda gitu ya, baru ditemuin lagi. Tapi kalau memang dia memang ya wataknya begitu menyulitkan, mending mundur. Ya. Jadi ini seperti membuka jalan air, maksudnya itu buka bendungan di mana airnya itu tiba-tiba deres banget, yang akan justru mencelakakan dan menghancurkan kedua belah pihak yang sedang
berselisih, baik yang bebal maupun yang tidak. Tapi kalau kita kayaknya berselisih, kayaknya bisa ikutan jadi bebal juga deh. Nah, makanya kita mesti hati-hati. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita lihat yang bagian yang B. Ya, ini saya jadikan satu semua. Eh, Dikatakan di sini orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan mengalir dari rumahnya. Dan yang membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, kita lihat dari ayat 11 itu bahwasanya ya orang yang mencari kejahatan akan disuruh utusan yang kejam. Nah, ini maksudnya adalah ya orang yang jahat ini tentu saja akan diteror Tuhan. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara ditimpa ya, musibah-musibah mungkin. Atau mungkin dikejar oleh utusan negara. Atau mungkin juga diteror sama ya orang-orang yang menendam kepadanya. Utusan-utusan yang kejam. Jadi kalau ketangkep ya udah disiksa. Habis kan? Nah, terus kemudian di ayat 13 gitu, orang yang bebal itu juga ya punya ciri-ciri orang yang jahat eh, itu suka membalas maksud saya, suka membalas yang namanya kebaikan ini dengan kejahatan. Kalau dalam istilah peribahasanya, air susu dibalas dengan air tuba atau air got gitu ya. Kalau dalam bahasa kasarnya air tuba itu. Nah, maka sebenarnya ya ini berlaku juga prinsip hukum hukum tabur tuai yang kalau dipendekkan gitu ya dalam bahasa Jawa itu menjadi kualat. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan ya pada akhirnya akan kualat. Nah, maka ini ya salah satunya juga ciri-ciri dari orang jahat yang benar-benar akut itu membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Dua-duanya itu ya kekejian bagi Tuhan. Karena apa? Penjahat sejati ya. Otaknya memang ya sudah suka kebalik-balik. Jadi berbahaya sekali kalau berurusan dengan orang-orang jahat seperti ini. Atau mungkin kita bisa melihat di dalam diri kita, apakah diri kita juga sejahat itu. Mari kita kembali berbalik kepada Tuhan. Kita renungkan apa saja yang mungkin kita lakukan yang barangkali melukai hati Tuhan dan sesama kita. Kemudian selanjutnya kita langsung eh, melanjutkan ya di dalam bagian yang ketiga yaitu orang bebal versus tetangga. Oke, di dalam ayat yang ke-10 sampai 15 yang begini bunyinya. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Nah, untuk ayat yang ke-16 ini, nah, apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Nah, di sini saya memberikan beberapa gambar untuk menjelaskan beberapa ayat yang ada di sini. Ini ada gambar menarik. Ini ya, tulisannya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, tapi kok masih buang sampah sembarangan. Kamu 17 tahun sekolah ngapain aja? Nah, ini sebenarnya adalah satu sindiran gitu ya. Bahwa betapa ya kita sekolah itu
udah menghabiskan uang banyak, kita belajar apa yang baik, yang berguna, yang mulia. Tetapi ya kalau kita tuh bebal ya pancet aja gitu. Suka buang sampah sembarangan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya sebanyak apapun uang yang kita miliki untuk kita itu mengejar ilmu sebanyak-banyaknya, ya tetap tidak akan berguna kalau kita itu menjadi orang yang bebal. Nah, maka ini ya, di ayat yang ke-17 kita mau melanjutkan ini ya, tentu saja berbeda topik dengan ayat yang ke-16. Tapi nanti bisa terkait dengan ayat 19. Jadi ayat 17 dan 19 ini membahas soal pertemanan dan pertengkaran. Ayat 18 akan dibahas setelah ini. Jadi di ayat 17 ini seorang sahabat menaruh kasih sepanjang waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya, di saat kita tuh berbuat salah, seorang sahabat sejati, dia tidak akan ragu untuk menegur kita, menjelaskan kepada kita jalan mana yang diperkenan Tuhan. Dan kalau memang kita sedang bergumul dalam kesukaran, mereka tuh akan selalu ada buat kita. Mungkin seorang sahabat itu belum tentu orang yang banyak menghabiskan waktu dengan kita secara fisik. Tetapi ya, di masa-masa kritis, dia akan selalu ada. Dan inilah yang membedakan rekan-rekan yang adalah teman-teman biasa, teman-teman palsu, ya, yang tentu saja ini ya, teman-teman biasa dan teman-teman palsu yang bukan sahabat ini. Mereka mungkin menghabiskan waktu dengan kita, tapi ya hubungan itu adalah hubungan yang dijalin dengan eh, kepentingan-kepentingan lain. Jadi ketika kita enak, ya mereka datang. Tetapi ketika kita sedang nggak enak, ya mereka menjauh. Karena apa? Nggak ada yang bisa dimanfaatkan dari situasi kita yang sedang terpuruk itu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita itu bisa menemukan sahabat yang baik yang menegur kita. Bahwasanya hubungan persahabatan itu selalu saling memberkati. Nah, kalau hubungan itu dia dijalin, gitu ya. Karena dijalin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Bukan karena tipu muslihat, bukan karena sesuatu yang membawa kita menuju kehancuran demi kenikmatan yang sementara. Nah, di ayat 19, eh, teman-teman palsu atau si bodoh digambarkan sebagai orang yang suka memicu pertengkaran, menjelekkan teman-teman lain di belakang, dan juga orang itu ini ya kepada rekan-rekan yang lain itu suka membangun pintu yang tinggi dan mewah bagi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yaitu membangun pintu itu ya maksudnya ya memperbagus dirinya sendiri gitu ya. Tapi menjelek-jelekkan pintunya orang lain gitu. Ngerasani di belakang, menunjukkan kelebihan dirinya dan membandingkan dengan orang lain setiap kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi teman palsu ini yang suka meninggikan pintunya itu suka mengeksploitasi kejelekan dari pintu yang dimiliki orang lain demi supaya pintunya ini tinggi dan demi dirinya sendiri. Selain itu, teman palsu atau orang bodoh atau orang bebal itu suka bikin persetujuan dengan ya orang-orang yang benar gitu ya. Tetapi nah, mungkin juga dengan kita gitu ya. Dia itu entah sebelumnya itu sudah punya motif untuk ingkar atau belum, tapi pada akhirnya dia ingkar juga. Misal dalam utang, pas lagi butuh, ya sok-sokan jadi teman karib, ngaku sebagai saudara, ngaku eh, aku lo saudaramu, tolong ono, ya kita kan teman plek, kita ini kan friend, pinjem ono dong. Nah, terus nanti waktunya ditagih gitu ya, tagih malah justru alasannya tuh banyak aja yang yang dikeluarkan, entah eh, nggak bisa bayar karena alasan ini dan itu, ya
Pokoknya pikirannya orang-orang yang seperti ini tuh ya saya untung, orang lain buntung ya nggak masalah. Ya, pokoknya saya untung. Nah, di ayat 20 itu sebenarnya mau melanjutkan dampaknya. Orang model gini tuh suka berkelit, suka berbelit, menipu di sana sini, lama-lama gitu ya. Eh, menipu, 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 gitu. Tapi apakah Tuhan itu diam saja? Tuhan tentu saja tidak akan diam. Tuhan tentu saja tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini hidup dengan damai. Karena minimal hati nurani yang Tuhan taruh pasti akan menghakimi mereka. Ya kalau hati nuraninya mati, baru Tuhan mungkin pakai dengan paksa ini hukum negara untuk menindak orang-orang ini. Oke, mari kita melanjutkan bagian yang selanjutnya. Kita lanjutkan eh, di bagian ini, yaitu kita sudah sampai di bagian yang keempat dari kumpulan Amsal tentang orang Baal. Kita mau baca selanjutnya. Oke, ini. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Nah, itu bisa kita lihat di ayat 15 tadi. Sama. Nah, kemudian di sini, di ayat yang ke-24, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan mementingkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi jemaat sekalian, eh, di dalam ayat yang ke-21 ini mengingatkan saya pada kisah Imam Eli yang anak-anaknya itu bebal soro, gitu. Dan tokoh bapak dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Nah, kedua kisah ini menunjukkan bahwa seorang bapak yang mengasihi anaknya tidak akan pernah rela anaknya jatuh pada jalan kejahatan. Bahkan dikisahkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus Sang Bapa dengan sedih menantikan anaknya yang mokong itu, yang hilang itu, akhirnya kembali. Sehingga ketika anaknya yang pergi itu kembali, maka kembalilah sukacita dari Sang Bapa. Berbeda dengan nasib Imam Eli, yang bila dikaitkan dengan ayat 22 itu, eh, kesedihan ini juga bisa berdampak pada kesehatan fisiknya, sehingga menimbulkan penyakit dan memperpendek umur. Belum lagi gitu ya, kalau kita lihat misal anak kita ini dijadikan buah bibir oleh banyak orang karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, dibilangin tidak bisa. Satu sisi mungkin kita tidak bisa menerima apa yang diperlakukan oleh masyarakat kepada anak kita. Tapi ya di satu sisi kita juga nggak bisa menyangkal juga. Karena apa yang dibicarakan ya itu adalah faktanya mungkin. Jadi ya kita bisa memahami ayat 21 dan 22 ini secara terhubung. Tetapi
Ya, kita juga bisa memahaminya secara terpisah, ya, bahwasanya di ayat 22 ini itu mau melihat bahwasanya mengingatkan kepada kita perasaan sedih itu juga bisa jadi salah satu bentuk kebodohan kalau kesedihan itu menjadi berlarut-larut di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini bisa menjadi bodoh ketika berlarut-larut dalam kesedihan. Biasanya gitu ya. Ya, kita itu bisa menjadi bebal karena sedih akan sesuatu. Dan ini seringkali terjadi pada orang-orang yang punya temperamen melankolis yang tinggi. Nah, saya termasuk yang melankolis gitu ya. Gampang baper, gampang lelah kalau sedang bersedih. Kadang ya, kalau dilihat orang tuh kayak orang nggak punya semangat hidup. Ya, banyak yang sering komentar begitu ke saya. Nah, salah satunya saya itu ya, melakukan itu dulu. Ya, kan sekarang iya, tapi dulu lebih parah. Nah, bersyukur dengan adanya ayat ini, kita disajikan alternatif yang lebih baik. Bahwasanya ya seburuk apapun peristiwa yang kita alami, sedikit apapun gaji yang kita dapatkan, semenyebal apapun atasan kita itu memperlawan kita, mari kita belajar untuk tetap melihat sesuatu yang baik di dalam semua itu. Kita belajar untuk optimis, bersuka cita, karena hati yang gembira itu dapat menghapus semangat yang patah dan memberikan semangat kepada kita. Hati yang gembira adalah obat. Ayat 23 sama dengan ayat 8 itu membahas tentang ya tentang suap menyuap untuk membelokkan hukum. Jadi tidak usah diuraikan panjang lebar ya. Oke, di dalam ayatnya yang ke-24 kita lanjut langsung mau mengatakan bahwa tujuan dari orang bijak adalah menggunakan hidupnya untuk melayani hikmat. Sehingga hikmat yang mati-matian dikejar di dalam Tuhan, suatu hari juga akan melayani orang itu. Nah, beda gitu ya dengan orang yang bebal, yang dikatakan itu pandangan matanya melayang-layang sampai ke ujung bumi. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu, terjemahan bahasa Indonesia masa kini maksud saya, itu kata ujung bumi diterjemahkan itu tidak menentu, jadi kemana-mana, gelambiar. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dikejar itu dikerjakan di luar Tuhan, sehingga hasilnya ya tidak ada yang jelas. Nah, sikap-sikap yang semacam ini itu menyebabkan eh, kita itu menyepelekan tindikan, gitu ya. Kita menyepelekan didikan ajaran serta menolak untuk belajar lebih dalam lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ya apa? Ya kita menolak kesempatan belajar ketika kita mendapatkan kesempatan. Akhirnya apa? Ya kita menyesal ketika mungkin sesuatu yang mungkin dulu kita bisa pelajari dan bisa berguna untuk hari ini justru malah kita tidak dapat ilmunya. Kita menyesal. Iya ya, coba dulu aku belajar lebih sungguh-sungguh. Coba dulu aku dengarkan orang ini nasihat itu. Nah, nyesal karena apa? Yaitu. Tapi belum terlambat bagi kita yang menyadari dan mau belajar. Mungkin kita pernah menjadi kebal dalam hal ini, tapi mari kita terus ingat, kita belajar dalam Tuhan. Sehingga ya kita bisa mengarahkan hati kita kepada hikmat itu sendiri. Hikmat itu akan melayani kita balik di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ayat 25 ya nggak beda jauh dengan ayat 21 bahwa anak yang durhaka itu menyengsarakan. Namun di bagian ini tuh menyangkut bagi kedua orang tua, baik bagi bapak, baik bagi ibu. Kalau tadi itu bagi bapak gitu ya, yang di ayat yang ke-21. Oke. Kemudian kita masuk di dalam ayat yang ke-26 yang sama dengan ayat 15. Itu mengingatkan kepada kita, kita tidak boleh terbalik menegakkan keadilan dan hukum serta norma yang ada.
hanya saja dalam konteks ayat ini ada dalam lingkup perdagangan dan pemerintahan, di mana eh, hakim itu diminta untuk dengan adil menangani perkara-perkara yang ada. Ya berarti zaman itu ya ada hakim-hakim yang nggak adil, menerima suap. Demikian juga para bangsawan itu diminta untuk tidak berlaku semena-mena dan menjadi seorang yang tirani. Ya, sedangkan ya orang dulu itu juga punya konsep bahwasanya ketika seorang bersalah, hukuman denda itu ya jauh lebih terhormat daripada hukuman berupa fisik. Ya. Nah, maka ini juga mengingatkan kepada kita semua, bahwasanya jika kita mempunyai power yang besar, jangan sampai kita ini mendenda mereka yang lemah dan tidak bersalah. Karena apa? Ya, karena orang-orang yang eh, lemah dan tidak bersalah ini ya akan mendapat perlakuan yang tidak adil. Tentu saja, ya, apalagi kalau dibebankan dengan denda yang super besar dan tidak bisa ditanggung. Mau tidak mau ya mereka akan mengalami yang namanya hukuman fisik, pukulan-pukulan yang harusnya tidak mereka terima. Nah, kita lanjut. Kalau ngomong soal ketidakadilan, sekarang ngomongnya lain di ayat yang ke-27 dan ayat 28 ini. Nah, ayat 27 dan 28 itu sama-sama mengafirmasi bahwa wujud nyata dari hikmat adalah ketika kita tahu kapan saatnya untuk berbicara dan kapan saatnya kita untuk diam. Kapan sih saatnya kita itu bisa berbicara? Ya, kita bisa berbicara ketika kita itu sudah mempertimbangkan argumentasi yang akan kita keluarkan itu matang-matang beserta dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Kapan saatnya kita diam? Saat kita itu kekurangan data pada situasi yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita ini tidak sembarangan ngomong. Ayat 28 mengajak kita untuk mengumpulkan pengetahuan yang cukup dengan menutup mulut. Supaya apa? Supaya ketika kita itu menutup mulut, kita dapat mendengar dengan seksama. Sampai akhirnya kita tuh bisa konsentrasi dan paham, oh situasinya begini. Kemudian kita bisa pikirkan dengan matang-matang, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya walaupun pasti ada kekurangannya tentu saja. Tentu saja dalam pertimbangan kita tidak semuanya bisa masuk dengan baik. Tapi itu jauh lebih bijak. Jika kita itu menahan perkataan kita dan mencari data yang cukup. Jadi mari kita belajar di dalam rapat-rapat yang ada di kerjaan kita, ataupun rapat-rapat yang ada di gereja kita. Biasakan untuk mencari data yang akurat. Untuk apa? Untuk kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan tepat menggunakan lidah yang diberikan pada kita oleh Tuhan, didasari oleh hikmatnya. Jadi sebagai penutup untuk pendalaman Alkitab hari ini, saya mau kita sama-sama itu mengingat bahwasanya sejatinya sebaik apapun kita, sejujur-jujurnya kita hidup, tetap kita harus menyadari bahwa saja kita itu adalah seseorang yang ya masih bebal dalam hal-hal tertentu. Maka mari kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita merasa, oh sudah tidak bebal kok, terus kita sombong. Kemudian ya kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentu saja sebagai pengingat, gitu ya, saya mau membacakan kembali di slide yang ini, ya, yang di sebelah kanan, yaitu mari kita maju tanpa menyingkirkan orang lain. Mari kita berusaha naik setinggi mungkin tanpa berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Ya, jadilah kita baik tanpa menjelekkan orang lain dan jadilah kita berusaha untuk bertindak sebenar mungkin tanpa
berusaha menyala-nyalakan orang lain. Yang tadi dikatakan membangun pintu sendiri demi kepentingan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya dalam kehidupan kami sadar bahwasanya kami adalah orang-orang bebal yang dibenarkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang mana kami juga dipaksa untuk belajar, untuk meneladani Kristus dalam kehidupan kami, secara bertahap, secara progres yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Jadi kami untuk menjadi semakin lebih bijaksana lagi, sehingga kami boleh mengikis kebebalan-kebebalan kami yang ada. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai setiap keluarga kami. Dan juga Tuhan yang membimbing kami untuk boleh senantiasa menjadi serupa dengan teladan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kami berproses menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab online. Sampai ketemu nanti sore di dalam pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Lindra Haryanto. Sampai jumpa nanti sore.